untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena nggak banyak orang bisa memaafkan. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah keliru. Kalau dasar perbuatan kita adalah balas-membalas, rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata, ya kita semua akan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kebetulan kita akan membahas tentang pemaafan. Kita mulai. Apa sih pemaafan itu? Maaf itu kata-kata yang akrab di mulut kita. Cuma jarang orang yang sampai masuk ke dalam memaafkan bener apa enggak. Sama kayak kemarin kebencian. Kebencian itu akrab dengan hidup kita sehari-hari, tapi kita tidak merasa bahwa dalam diri kita banyak kebencian. Maaf itu sering kita ucapkan, tapi kita jangan-jangan tidak tahu bahwa kita belum punya jiwa memaafkan. Ada banyak definisi tentang forgiveness, tapi saya suka definisi itu. Yang saya suka dari definisi itu, ada beberapa kata-kata yang menurut saya pas. Yang pertama, proses. Jadi maaf itu butuh proses. Susah maaf itu langsung. Kalau langsung itu biasanya bukan maaf. Mungkin basa-basi atau otomatis thought kayak kemarin. Nyenggol orang kesenggol deal. Maaf ya, itu biasanya enggak ada mikir panjang. Maaf beneran apa kayaknya enggak. Jadi ada proses pasti. Setelah proses, tapi proses ini proses yang disengaja. Kalau otomatis itu berarti enggak disengaja. Disengaja itu diniati benar. Kemudian sukarela. Ada orang yang minta maafnya tidak sukarela. Kenapa? Dipaksa. Kalau bapak tidak minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, saya laporkan polisi. Nah, itu tidak sukarela. Tidak ketemu hakikatnya pemaafan. Orangnya minta maaf bukan karena dia memang niat minta maaf, sengaja minta maaf, tapi karena takut ditangkap polisi. Jadi ada unsur sukarela dan sengaja. Kemudian ada sikap mental yang berubah. Dari awalnya tidak suka, tidak berkenan, jadi memaklumi. Harus ada ininya. Kalau batinnya masih belum memaklumi, itu belum maaf, tapi masih basa-basi. Kayak kita kemarin waktu Idul Fitri itu kan salam-salaman dengan siapa saja. Itu 90% basa-basi. Coba kamu cermati, kan basa-basi. Ketemu temannya, minal aidin ya, mesti gitu. Maaf lahir batin ya, tapi itu basa-basi. Prosesnya enggak ada. Jadi perubahan perilakunya enggak ada. Dan yang terakhir, emosi negatifnya disingkirkan. Dendam, ingin membalas, tadi nyenggol balik baru saya maafkan, itu berarti enggak memaafkan. Jadi dalam maaf itu ada kesengajaan, kesukarelaan, ada perubahan tanggapan dari suka jadi tidak suka jadi suka, dari marah jadi memaklumi, dan yang terakhir tidak ada lagi emosi negatif. Kalau ini ada berarti kita sudah memaafkan orang itu. Tapi kalau masih ada emosi negatif, masih ada marah,
sebenarnya saya masih marah ini, tapi ya sudahlah, saya maafkan. Nah, ini marahnya masih ada, sebenarnya belum kita memaafkan dia. Ketika memaafkan, emosi negatifnya harus sudah hilang. Maaf beda, di situ di paragraf kedua saya tulis maaf beda dengan condoning kalau bahasa Inggris. Jadi condoning itu ketika orang tidak menganggap itu salah, ya berarti tidak butuh maaf. Jadi misalnya kakimu keinjek, oh maaf ya, oh tidak apa-apa. Bagi saya kamu tidak salah, kamu nggak sengaja, bukan salah itu. Nah, itu condoning, itu sebenarnya tidak butuh maaf. Atau excusing. Excusing itu ya salah, cuma kamu tidak harus tanggung jawab. Itu excusing. Kamu minum teh terus saking capeknya tehnya kamu tendang biur, terus karpetnya kena teh apa kena kopi. Itu kan kamu merasa bersalah. Tapi orang-orang sekitarmu excusing. Bisa maklumin tidak apa-apa, kamu nggak harus tanggung jawab, ben tak miri wae sing nyuci. Nah itu namanya excusing. Yang kena kerjaan takmirnya sekarang. Jadi excusing itu juga tidak butuh pemaafan, sudah dimaafkan duluan. Itu excusing. Ada juga yang forgetting. Orang barat kadang ada apa-apa forget it, sudahlah lupakan aja. Itu juga berarti tidak butuh maaf, sejak awal sudah dimaafkan. Ada yang pardoning. Pardoning itu kita melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, tapi sah. Mungkin karena kita hakim. Hakim itu kan dengan ini saya putuskan kamu dipenjara 3 bulan. Kan kita nggak bisa bilang kejam sekali orang dipenjara 3 bulan. Loh enggak, karena memang dia ngomongnya sesuai hukumnya memang begitu. Hakimnya nggak perlu minta maaf ya, kamu saya eksekusi 3 bulan. Enggak perlu begitu. Itu dia sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Itu namanya pardoning. Kalau urusan ini kamu tidak perlu minta maaf, tidak apa-apa. Memang aturannya begitu. Ada juga rekonsiliasi, reconciliation. Ini kenapa tidak masuk urusan maaf? Karena rekonsiliasi ini setelah permaafan selesai biasanya baru rekonsiliasi. Dimaafkan dulu baru rekonsiliasi. Jadi beda. Jadi ada loh orang yang rekonsiliasi tapi belum memaafkan. Hubungannya sudah pulih tapi kamu tidak saya maafkan, tak inget-inget besok kalau kamu, nah itu berarti belum memaafkan. Tapi sudah rekonsiliasi. Masing-masing masih menyimpan dendam. Nah itu bisa. Tapi secara formal hubungannya sudah pulih. Kemarin kamu selingkuh, ya sudah, saya maafkan. Sekarang kita balik lagi. Tapi awas kamu besok. Nah, itu diinget-inget. Berarti rekonsiliasinya enggak, tapi sebenarnya belum dimaafkan. Itu forgiveness. Jadi bukan condoning, bukan excusing, bukan forgetting, bukan pardoning, dan bukan reconciliation. Untuk urusan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak ada hubungannya dengan pemaafan. Terus, nah kita ambil ke filsafat sebentar. Ada filosof namanya J.L. Austin yang nanti menginspirasi lahirnya hermeneutika modern. Jadi, kalau tentang pemaafan, teorinya Austin ini berguna. Pernyataan maaf kita itu konstantif apa performatif? Kalau konstantif itu hanya di mulut saja, ngomong kenyataan yang ada di mulut. Kalau performatif itu ada tindakannya, ada efek perilakunya. Konstantif itu teoritis saja, kalau performatif itu ada efeknya. Konstantif itu contohnya begini. Sekarang hawanya dingin ya. Itu konstantif, hanya ngomong fakta. Tapi performatif, sekarang hawanya dingin ya, makanya banyak yang pakai jaket. Itu performatif.
memakai jaket ini fakta baru, ada performnya. Hubungannya sama perilaku. Tidak hanya ngomong yang bisa diolah pakai akal. Nah, kalau permaafan, apakah konstantif apa performatif? Kalau konstantif, ya kayak kamu Idul Fitri kemarin. Itu mohon maaf secara konstantif. Hanya di mulut, tidak ngefek. Setelah minal aidin atau sebelum minal aidin ya sudah kayak gitu perilakunya. Tapi kalau performatif, kemarin aku tidak suka kamu, sekarang setelah kita minal aidin wal faizin, perilakuku berubah padamu, aku mulai suka lagi. Nah, itu performatif. Konstantif itu urusannya kebahasaan biasanya, paling banter logika. Kalau performatif itu ada hubungannya dengan perilaku. Ada yang dilakukan, ada performnya, ada info barunya. Nah, maaf itu ada kalanya konstantif, ada kalanya performatif. Tinggal tergantung kita. Di awal tadi saya bilang kenapa cahayanya Ramadan cepat sekali hilangnya. Jangan-jangan Ramadan kita hanya Ramadan konstantif. Kayak formalitas, ndak ngefek. Setelah dimaafkan balik lagi. Jadi kemarin kita puasanya nggak perform, ndak ada efeknya. Kan kita sering bilang gitu kan, tadi presentasinya bagus ndak? Saya ndak perform ya Pak, tapi presentasi sih, tapi ndak ada efeknya, sama aja. Itu ndak perform namanya. Nah, halal bihalal, maaf memaafkan, perform ndak, itu nanti kelihatan di perilakunya. Kalau ndak, berarti hanya konstantif. Ngaji ini hanya konstantif kalau jadi rutinitas, ndak ngefek. Malam Kamis saya yang ngaji Pak, sudah hampir sekian seri kita ngaji. Ada efeknya ndak Mas? Ndak tahu Pak, saya itu paham aja ndak Pak, apalagi efeknya misalnya. Nah itu berarti tidak perform. Konstantif ya. Oke, teori ini bisa dipakai untuk macam-macam. Kalau ini yang punya J.L. Austin. Oke, sebelum masuk ke teori-teori tentang pemaafan, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi, tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan, kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf nggak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku inget loh, tapi saya maafkan. Dan akan inget terus, diselingkuhi. Kalau nggak inget terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi. Selingkuhi lagi, lupa lagi. Nggak, ingat terus. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diinget-inget? Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan? Dan aku ingat biar kamu nggak bikin salah lagi yang kedua. Jadi itu miskonsepsi. Tidak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan.
Kalau membalas mungkin. Saya pengen balas Pak, ndak bisa balas, tapi ya itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan ndak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat. Jadi maaf ndak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan, ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil, Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh, kalau tiap kali khotib Jumat itu loh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30, kasihlah 30, itu hak. Itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan. Jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%. Tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sodakoh. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu antar sampai depan kamarnya. Yo, sampai depan aja loh ya, nggak boleh masuk. Itu ihsan namanya. Itu loh. Atau kalau mau adil, harusnya kamu nggak nganter juga nggak apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa kok. Bukan apa-apa, pacar juga ndak, kemarin ditembak nggak mau. Jadi, tapi kamu paksain nganter, itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf itu levelnya ihsan ini. Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu dizalimi, kamu punya hak untuk balas, punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi perbuatan yang baik, melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf ya tidak saya maafkan. Nah, ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf ya, tapi dia nggak minta maaf kan bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang tidak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja. Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh ya sudah dimaafkan saja. Nggak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu nggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia, ngapain? Wong dia nggak datang-datang. Sudah dimaafkan saja. Nah itu jadi nggak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus yang keempat lagi, harusnya 5 itu. Oke. Maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, enggak, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki. Kayak tadi, hanya konstantif. Hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin ya, sebentar, kamu punya salah apa padaku? Coba disebut satu-satu. Oh itu bisa nggak jadi dimaafkan. Ya kan?
Jadi prosesnya enggak secepat itu, enggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf. Ya kecuali sama yang enggak kenal sama sekali, enggak pernah ketemu, ketemunya setahun sekali, minal aidin, ya enggak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, besok aja minta maafnya, kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Nah, itu formalitasnya. Coba kamu bilang beneran salahmu apa, enggak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku. Pas enggak punya duit, ada uang kececeran, tak ambil. Sekarang minta maaf ya, bisa enggak jadi maafkannya. Jadi dia enggak cepet. Maaf itu yang serius, ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi? Mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat perilaku salah jadi benar. Nah, ini miskonsepsinya. Sebelum kita masuk ke teori maaf memaafkan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu, itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan, kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah mau lewat nggak jadi lewat, mau ke sana nggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri. Hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh. Kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia ndak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita.
Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang tidak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya tidak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikir. Dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah. Nggak usah dilihat lama-lama. Nggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Enggak bergerak, enggak bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Enggak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA, di Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong yo entah yang bener yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Yo ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain. Cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik kan ada hadisnya, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben,
dia sama yang lain. Emangnya ndak bisa nyari yang lebih jelek? Oke. Ya, ndak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, ndak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus itu sudah dijelaskan tadi, maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, mau semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga, maka hendaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang, untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain, yang lebih penting, yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam, hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah, kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Ini agak ngulang kayak tadi, mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian kamu tidak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh, kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian kayak Amerika waktu diserang 911.
Tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong satu jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, ya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya. Oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa Winteso, kampusnya kena. Ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh, begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya. Aku turut mendoakan. Nah itu kan, itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu, meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, tidak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya tidak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah. Meskipun tidak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat. Biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif, tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan, bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam. Jadi bereskan dalam dulu, baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja.
Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik. Ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah, yo berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses, jadi bantulah perjuanganku. Nah, oke, semangat kan gitu. Kayak Benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu, aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan, mantep, teriak semangat, aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus, oke. Nah, kalau ini ayat-ayat para sastrawan dan filosof. Ya, itu Gandhi tadi saya sebut, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan itu adalah karakternya orang yang kuat. Jadi kalau silahkan introspeksi, kalian mudah memaafkan apa enggak. Kalau sukar memaafkan itu tanda-tanda kalian lemah. Yang atas itu Thomas Sas. Thomas Sas bilang, the stupid neither forgive nor forget. The naive forgive and forget. The wise forgive but do not forget. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan. Juga jangan jadi orang naif. Orang naif itu bisa memaafkan tapi terus lupa, melupakan. Akhirnya dia dibohongi terus, disakiti terus. Naif itu namanya. Jadilah orang bijaksana. Iya, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Semuanya diambil pelajaran, biar nggak ketipu lagi, biar nggak disalahi lagi. Itu namanya the wise. Jangan jadi stupid, jangan jadi naif. Jadilah wise. Bisa memaafkan, tapi juga pinter. Alexander Pope, sastrawan. To err is human, to forgive divine. Khilaf, salah itu manusiawi. Tapi memaafkan itu ilahi. Karakternya, divine. Ketuhanan. Karena sifat-sifat Tuhan kan banyak yang konotasinya memaafkan. Ghafur, al-afu, dan lain-lain. Terus yang bawah hitam itu Gibran. Jangan mudah marah, jangan mudah balas dendam. Kalau prinsipnya an eye for an eye and the whole world would be blind. Kalau prinsipnya mata dibalas mata, maka seluruh dunia manusia akan buta. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah keliru. Kalau dasar perbuatan kita adalah balas membalas, rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata, ya kita semua akan buta. Jadi jangan eyes for eyes. Meskipun saya bilang tadi eyes for eyes itu ya adil sih paradigmanya. Cuma kalau semua menuntut keadilan eyes for eyes, the whole world would be blind. Dunia ini akan buta. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Martin Luther King Jr. Memaafkan itu bukan perilaku kadang-kadang okasional, perilaku insidental, tapi permanent attitude. Maka harus dilatih jadi watak. Latihan terus. Biar kita bisa jadi pribadi yang mudah memaafkan. Terakhir C.S. Lewis, sastrawan Inggris. Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Setiap orang bilang memaafkan itu indah, gagasan yang bagus, sampai mereka sendiri harus memaafkan. Maksudnya apa? Kalau dibahas gini ya memang enak. Coba dipraktekkan, katanya Lewis. Kalau diomongkan gini sih santai, tapi begitu kita sendiri yang harus memaafkan, jangan salah.
berat, makanya butuh orang-orang yang kuat. Diceramahkan gini enak, mungkin saya sendiri juga mungkin dalam hal tertentu kadang susah memaafkan. Maka diingatkan oleh Lewis, iyalah diskusi tentang pemaafan, lovely idea, gagasan yang indah, menyenangkan. Coba besok kalau ngalami sendiri, bisa ndak memaafkan? Nah, itu sindirannya Lewis. Karena memang yang bisa memaafkan hanya orang-orang yang kuat.